Halo guys, salam motif Garuda. Jadi kali ini kita nih kedatangan Alphard ya guys, dari Pemalang jauh-jauh. Baru mau kita turunin towing. Kondisinya sebelumnya ada accident sedikit, jadi si owner pengen daripada saya bener-benerin, mending kita upgrade jadi 2022 yang modelista. Nanti interior juga mau kita upgrade. Mau saya saran-saranin ke si owner setelah mobil ini turun, karena si owner baru telepon saya, WA saya, belum pernah ketemu sama kita. Mobil kirim langsung, nanti kita rekomendasikan apa lagi yang harus dimodif dari saat mobil udah kita turunkan. Nanti sama-sama kita lihat kondisinya seperti apa guys. Nah, ini guys, mobilnya udah kita turunin dari towing. Kondisinya seperti ini ya. Untuk bagian depan crash cukup parah si Alphard ini sebenarnya. Tapi lampu untungnya nggak pecah. Tapi nanti akan kita ganti pakai yang CBU 2022, kan dia lampunya beda. Udah 3 proji, 3 mata. Kalau yang ini kan ini masih 1 doang. Nanti akan kita ganti sebenarnya. Cuma yang agak parah, yang membuat si owner pengen modif mobil ini sekalian upgrade tuh gara-gara kap mesinnya. Kap mesinnya ini sudah cukup parah ya guys, sudah sampai bengkok nih. Nanti ini akan kita ganti aja kap mesin, karena kalau kita upgrade Alphard ini jadi 2022 yang CBU, itu fender ganti, kap mesin ganti, bumper pun juga nanti akan kita ganti. Jadi udah kita ganti full, headlamp pun juga sudah kita ganti. Kalau kalian lihat dari sini ini cukup parah ya. Jadi dari bagian bawah sampai atas sampai kap ini akan kita rubah semua. Jadi sekalian daripada repair bener-benerin, hasilnya juga sama kayak Alphard lama lah, mending langsung ganti jadi Alphard baru aja untuk mukanya. Jadi nanti grill udah nggak pakai ini, grill kita ganti pakai yang transformer, karena modelnya dia kan yang 2022. Kemudian ya guys, untuk dari bagian ruang mesinnya kita sih belum cek lebih lanjut ya. Sepertinya sih masih oke, cuma mungkin radiator ini harus diganti kali ya, karena udah kena ini sampai rangkanya yang bawah ini juga udah kena guys. Nanti sama-sama akan kita restore aja mobilnya, jadi biar kelihatan lagi kayak mobil baru. Untuk mesin sih semoga kita berharapnya pun juga aman ya, jadi nggak masalah. Kalau masih aman nanti kan untuk si owner juga lebih enak, karena low maintenance di bagian mesin bisa kita alihkan ke bagian yang lainnya di interior maupun di eksteriornya. Kalau dari bagian samping ini untuk fender sebenarnya dia nggak terlalu parah ya. Untuk bagian cat ya ada baret-baret halus seperti biasa, karena mobil juga udah berumur ya, dia pasti akan ada baret-baret halus, itu wajar sih guys. Cuma nanti ini akan kita coating full perfect pack ya, kita full dari interior, mesin, bodi dan kacanya nanti semua akan kita coating, jadi biar kelihatan lagi fresh, kelihatannya seger, sudah nggak kelihatan kayak Alphard jadul lagi. Nanti akan kita proses di mobil ini. Untuk interior nanti juga akan kita ganti ya. Interior nih kalau kita lihat ya, mobil tahun 2012 memang pasti akan seperti ini interiornya. Sudah cukup berumur lah ya guys. Jadi nanti ini akan kita refresh lagi. Jok akan kita retrim ulang. Kemudian untuk head unit nanti akan kita ganti, karena si owner bilang katanya nih rusak. Tapi kita belum cek ya, karena ini mobil benar-benar baru turun dari towing, langsung kita review guys untuk kondisi before dari mobil ini. Jadi nanti akan kita sama-sama lihat lagi kira-kira interiornya apa aja yang akan kita ganti. Cukup banyak sepertinya. Nanti mungkin akan kita refresh lagi. Wood panelnya ini kan juga udah pada botak nih guys, kalau kita lihat ya. Nah, warnanya udah cukup kusam. Nanti ini akan kita refresh lagi detail-detail seperti tempat-tempat koin di sini pun juga nanti akan kita refresh ulang. Frame-frame head unit nanti semua akan kita ganti. Setir pun juga akan kita refresh lagi. Pokoknya biar kelihatannya cakep, kelihatan kayak Alphard baru lagi, udah nggak kelihatan kayak Alphard 2011 lagi guys. Jadi gitu aja untuk kondisi before dari mobil ini. Nanti kita lihat lagi saat udah mulai kita proses, udah mulai kita fitting parts-parts faceliftnya di mobil ini. Nanti kita sama-sama lihat lagi jadinya seperti apa guys.
Halo guys, kali ini kita mau update tentang Alphard ya. Yang kemarin ada accident, kemudian udah rompal semua. Nah ini kita lagi proses upgrade jadi 2022 guys, untuk eksterior dan interiornya. Kalau interior sih masih kita proses, masih kita siapkan partsnya, tapi eksterior sudah mulai kita pasang, sudah mulai kita fitting, dan juga sudah mulai kita cat guys. Ini kalau kalian lihat dari bagian depan ya, bagian depan udah ganti total. Kalau kemarin Alphard yang sebelumnya yang saat kena accident kan kap mesin semua pada peyok ya, tapi kalau ini sudah kita ganti. Kalian lihat nih, kalau kalian lihat dari samping sudah mulus karena ini nggak kita repair, tapi ini kita ganti full untuk kap mesinnya, karena dulu kan peyok di sini gede juga, cukup parah. Nah ini udah kita ganti full jadi yang seperti ini. Kemudian kalau dari bagian depan kalian lihat yang berubah banget ya, pertama pasti grillnya guys, grillnya juga sudah berubah banget. Kalau sebelumnya kan kecil aja di bagian atas, tapi kalau ini sudah full upgrade jadi yang 2022 CBU, jadi dia udah grillnya modelnya lurus gini, dan juga di bagian samping sini sudah ada list chrome-nya seperti Alphard yang CBU guys. Sama juga di bagian bawah lipsnya pun juga sudah kita kasih yang modelista. Kemudian headlamp kalian lihat juga sudah proses pakai yang 3 proji, dan kalau kalian lihat rangka-rangka ya ini udah bener lagi, udah bagus lagi. Kalau kemarin di bagian sini seingat saya ya terkena sesuatu jadi dia agak masuk. Nah tapi kalau ini rangka-rangkanya semua udah bener, semua udah fresh. Ini kita cek kemarin kayak radiator kita ganti, kondensornya kita ganti juga, selang-selang radiator kita ganti. Kalau kalian lihat tampang eksteriornya udah kelihatan beda banget. Kemudian untuk bagian samping side skirt pun juga sama ya. Side skirt ini kita juga udah kita tambahkan untuk side skirtnya, warnanya juga sama, kita samakan dengan body dan juga pakai list chrome seperti ini. Untuk pengerjaan facelift seperti ini partsnya kan karena cukup banyak, jadi kita pengerjaan juga butuh waktu yang sedikit lebih panjang kalau untuk pengerjaan seperti ini. Karena kenapa? Fender pun ini juga sudah kita ganti guys. Kalau kalian yang dari Alphard yang 2016 kalian pengen jadi yang 2022 itu mudah banget, kalian nggak perlu ganti fender, kalian hanya perlu ganti bumper, headlamp, grill, dan sebagainya. Tapi kalau kalian, oh saya juga nggak mau ganti headlamp dari 2017 mau jadi 2022, bisa juga nggak masalah. Kita juga ada kit untuk mendukung upgrade itu guys. Nah kalau yang ini fender ini udah kita ganti, kita kemarin udah fitting-fitting, kita cari biar bagaimana kelihatannya bagus, biar kelihatannya tetap OM seperti dari pabrik. Kita cari-cari caranya. Nah sekarang udah ketemu, dan kalau dari body line kita lihat ya udah memang udah cocok nih body line-nya dengan pintu ya. Ini dari sini sampai ke depan sini guys. Nah ini udah cocok, sama juga dengan kap mesin. Nanti sama-sama kita lihat lagi saat mobil ini ada progres selanjutnya, yaitu saat kita rombak di bagian interiornya, karena di interior juga cukup banyak yang akan kita upgrade. Nanti sama-sama lagi kita lihat seperti apa upgrade dari mobil ini guys. Halo guys, salam modif Gordajaya. Jadi kali ini Alphard yang kemarin kita rubah ya guys, yang before-nya ada terkena accident itu sekarang udah beres 100% guys. Nah, jadi kita mulai dulu reviewnya dari bagian depan. Kalau kalian lihat nih ya, untuk eksteriornya udah beda banget. Kemarinnya kan banyak peyok-peyok di bagian kap, bagian lampu, grill semua pecah-pecah nggak karuan. Kalau ini kita udah refresh sampai fresh gini guys. Nah, kenapa si owner ini mau facelift? Karena ini hampir semua owner yang punya Alphard tahun seginian 2012 sampai 2014-an, kenapa mereka pengen facelift jadi yang model baru kayak gini. Nah, karena kilometer itu sebenarnya masih sedikit guys, masih kisaran 70.000, 60.000. Nah, mobil tahun segini kilometer 60-70 ribu udah istimewa banget guys. Makanya mereka masih eman dengan mobilnya, kaki-kaki masih cukup oke, mesin masih enak. Makanya mereka refresh aja biar tampilan luarnya nggak ketinggalan zaman, tampilan luarnya tetap bisa up to date. Kita ubah luarnya seperti ini, interiornya kita rubah biar tetap nyaman, biar tetap bagus dengan cara ini guys. Nah, kita mulai dulu dari bagian depan nih guys. Dari bagian depan kalian pasti udah kelihatan banget dari bagian
bumpernya. Dari bagian bumper sudah beda banget guys. Kalau yang model baru ini ada bagian aksennya di sini, kemudian ada fog lampnya di bawah, kemudian headlamp pun juga ini udah beda, udah pakai yang model baru yang 3 Pro G seperti ini, sama persis seperti Alphard baru. Kemudian kita pindah bagian grill ini juga udah kita ganti pakai yang model transformer seperti ini, vertikal gini modelnya, emblem di tengah. Nih tengah ini sebenarnya bisa untuk kamera, kalau si owner mau pasang 360 udah ada wadahnya, tinggal kita pasangin aja. Ini udah terpasang dengan sempurna. Untuk bagian grill juga cakep, modelnya yang vertikal seperti ini, kelihatan gagah, kelihatan ganteng juga. Kemudian kalau kita rubah itu, kita pasti tambahin lips di bagian bawah dengan pasti aksen-aksen chrome ya, karena biar bisa nyatu dengan bagian grill. Dia banyak chrome, bawah juga harus banyak chrome. Dan di kap mesin guys, kap mesin pun juga sudah kita ganti pakai yang baru guys. Bodi lainnya tapi ya tetap bagus ya guys ya, garis bodinya masih tetap oke, masih tetap bagus, jadi nggak kelihatan kayak mobil lama ditempelin aja, enggak, tapi memang bener-bener kelihatan kayak mobil baru lagi dari showroom guys. Kemudian untuk bagian fendernya sini, ini juga sudah diganti. Ini kita ganti pakai yang model 2022 juga. Kalau kita fitting seperti ini guys, kita pasang facelift seperti ini yang full, ini kita harus perhatikan di bagian fittingnya guys. Nggak asal-asal langsung pasang krep. Jadi kita harus setting dulu. Ini kita fitting dulu sampingnya biar garisnya bisa rapi, nutnya, rongganya bisa bagus. Ini di bagian sini. Kemudian di bagian kap mesin ini kita harus setting dulu, semuanya sudah bagus, semuanya sudah oke, baru kita repaint. Nggak langsung datang parts langsung kita repaint, langsung kita pasang, nggak. Jadi kita setting dulu, kita setting sedemikian rupa biar kelihatannya bagus, kelihatan rapi, presisi. Nah setelah itu baru kita cat, jadi hasilnya bisa bagus dan bertahap. Setelah itu kita baru mulai coating guys. Nah kalau dari bagian samping, side skirt pasti udah kita tambahin seperti ini ya guys. Sama juga ada aksen chrome-nya di bagian samping sini. Dan untuk bagian velg nggak kita ganti karena si owner masih mempertimbangkan budget ya, pelan-pelan bertahap itu oke banget ya. Ini kita buat warnanya jadi black gloss seperti ini biar kelihatannya tetap kelihatan mewah, tetap kelihatan mahal. Nah kita pindah ke bagian belakangnya nih, dari eksteriornya. Bagian belakang kelihatan banget yang diganti bagian bumper ya. Bagian bumper ini sudah diganti pakai yang modelista juga, dan bawahnya ini ada chrome-chrome-nya seperti ini. Jadi kelihatannya juga senada, tetap satu konsep ya, nggak terkesan campur-campur enggak. Dan semua sensor-sensor pun tetap bekerja dengan normal guys. Kemudian untuk bagian stop lamp memang nggak bisa kita ganti karena apa? Karena kalau kalian pengen jadi Alphard yang baru, dia ada di atas sini. Bodi ini harus dipotong guys, hasilnya biasanya kurang oke ya. Ada beberapa customer kita yang sudah upgrade gitu, seperti itu, dipotong bodinya, hasilnya nggak bisa memuaskan. Meskipun udah dipotong, udah di repaint satu bodi, hasilnya juga nggak bisa rapi. Malah beberapa ada yang fitur-fiturnya nggak bisa kepake, kayak bagasi otomatis. Gara-gara apa? Gara-gara di facelift dan dipotong-potong nggak karuan guys. Kerangka-kerangka dalam aja sampai keropos tuh. Beberapa kali tuh kedapatan customer yang seperti itu, sudah terlanjur upgrade, mobilnya sudah potong-potong. Nah nyesel cukup banyak tuh guys dari workshop lain ya yang asal-asal potong aja. Nah kita nih masuk ke interiornya nih guys. Nih kalau kita lihat ya, interiornya di Alphard 2012 Premium Sound ini. Yuk kita masuk sama-sama ke dalam. Jadi mobil ini sudah kita restorasi di bagian interiornya. Kalau kalian lihat nih, jok-joknya pun ya, ini udah kita ganti nih guys. Ini udah kita retrim ulang. Ini kita pakai modelnya terinspirasi dari Lexus LM guys. Warnanya pun beige seperti ini. Untuk bagian benangnya pun juga sama guys. Juga sudah kita buat jadi beige juga. Jadi nggak terasa campur-campur. Terkesannya juga terkesan mewah, terkesan elegan nih. Kalau kalian lihat ya, di bagian tengahnya pun juga sudah pakai bahan yang perforated guys. Jadi udah yang lubang-lubang. Jadi kalian duduk, kalian masuk di mobil ini udah terkesan adem, terkesan nyaman guys. Jadi gitu. Model-modelnya pun untuk perforatednya kita juga ikut dengan mobil-mobil premium ya, seperti Mercy S-Class, Lexus LM, Lexus LX yang baru, semuanya seperti itu. Padahal ini mobil udah 2012 ya, cuma udah nuansanya udah beda banget nih. Joknya pun di bagian depan juga sudah kita ganti ya. Kita upgrade modelnya, model LM juga ini sama. Di bagian samping ini ada stitchingnya, wajik-wajik seperti ini, tengahnya perforated dan ada triple stripes di bagian tengahnya. Jadi udah cakep banget, udah kelihatannya bersih, nggak kelihatan kayak Alphard lama lagi ya guys ya. Kalau kalian lihat ya, udah kelihatannya kayak Alphard baru guys. Di bagian depan, bagian dashboard pun juga banyak yang kita ganti. Yuk sama-sama kita lihat guys. Dari bagian dashboardnya yang banyak kita ganti pastinya di bagian panel-panelnya guys. Bagian panel-panel kalau kalian lihat ya, aslinya di Alphard yang tahun seginian itu kan dia merah guys. Woodnya itu wood yang seperti merah, cherry wood gitu ya.
Tapi kalau yang di Alphard ini udah kita ganti semuanya jadi Blackwood. Jadi kayak Innova Venturer yang baru, Lexus yang baru, Alphard yang baru. Warnanya bisa nggak mencolok, tapi tetap ada tekstur woodnya, tetap ada motif woodnya. Nah, ini kita terapkan di mobil ini juga nih. Bagian samping sini wood, bagian samping sini juga kita kasih Blackwood. Di tengahnya kita buat black piano guys. Ini full sampai tempat kompartemen di sini. Semua juga sudah jadi black piano seperti ini guys. Di panel-panel AC ini ya, kisi-kisi AC ini. Kemudian di bagian shift knob pun juga sudah kita rajut, sudah kita buat juga menjadi black piano juga di bagian tengah ini. Jadi udah kelihatannya rapi, kelihatannya mewah lagi. Bagian setir kita juga sudah rajut guys. Kalau yang sebelumnya kan ngelotok-ngelotok tuh untuk bagian setir, ini udah kita retrim lagi, jadi halus lagi, jadi bagus lagi seperti ini. Kemudian untuk head unit nih yang kalian lihat ya guys, ini udah kita ganti jadi yang Tesla seperti ini. Ini kita enak banget ya kalau kita mau lihat YouTube, kita mau lihat entertainment ya, kita nih bisa lihat di layar ini cukup gede. Untuk operasi AC ya guys, kalau Alphard yang lama AC-nya dia kan ada di sini. Ini kita ganti, ini semua plug and play guys. Tuh, ini tinggal kita besarin dan semuanya normal lagi. Kita bisa main YouTube, kita mau lihat YouTube apa aja nih udah bisa guys gitu. Fitur-fitur ini juga cukup banyak karena ini juga sudah head unit Android. Nah, ini untuk apps-nya, untuk bagian menunya nih ya seperti ini guys. Kita lihat ada Waze di sini karena ini juga ownernya dari Pemalang guys, jauh-jauh ke workshop kita. Di towing kemarin ya, ini besok kita juga mau balikin lewat towing juga. Ini kita lihat maps-nya. Kalau kita lihat pakai maps enak banget ya, gede, nggak perlu lagi pakai HP, tempat HP kecil tuh ya phone holder dan nggak perlu. Kalian tinggal siapin hotspot, sambungin, semuanya udah beres, dia akan langsung connect ke bagian depan dan kalian bisa nyetir, kalian bisa berlibur dengan enak banget karena udah pakai head unit seperti ini guys. Jadi seperti itu guys untuk upgrade simple dari Alphard ini. Sebenarnya ini upgrade-nya ya untuk eksterior cukup total tapi nggak full, mungkin sekitar 80%. Dari bagian dalamnya juga 80%. Ini kalau kayak plafon-plafon gini guys, biasa kan udah pada kotor tuh bisa juga kita retrim. Tapi kalau di mobil ini cuma kita bersihin aja karena dia udah termasuk coating dalamnya. Nah, kita udah bersihin semua nih, kita detailing sampai bener-bener kinclong, bener-bener nggak ada noda ya, bener-bener bersih. Padahal ini udah 11 tahun tapi tampilan interior pun masih cakep dan masih terawat. Jadi gitu aja untuk review dari Alphard 2012 yang kita ubah dengan konsep black luxury ya guys ya, di bagian eksterior tapi di dalam dengan beige luxury karena kita campurkan bagian luar dan dalam biar nggak terkesan hitam banget, gelap banget nggak. Kita pengen lihatkan juga di interiornya, request si owner dia pengen terang, pengen seger, nah, kita buat fresh seperti ini. Jadi kalau kalian yang mau konsultasi tentang modif guys, kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini guys. Tanya-tanya kalau kalian mau lihat apa aja yang kita modif, bisa masuk ke Instagram kita guys. Di Modifikasi Semarang, Bodykit Semarang, Garuda Jaya Semarang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channel kita ini. Dan selalu berikan masukan dan dukungan untuk YouTube channel kita ini guys. Terima kasih guys sudah nonton video ini. See you and goodbye.